Mekanika fluida dan hidrolika merupakan mata kuliah wajib dasar pada rumpun mata kuliah hidroteknik yang ditempuh mahasiswa Departemen Teknik Sipil ITS pada semester 3. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktikum. Dalam video kali ini, kita akan bersama-sama melihat pelaksanaan praktikum hidrolika yang dilaksanakan di Laboratorium Rekayasa Sumber Daya Air dan Pantai Departemen Teknik Sipil ITS. Video praktikum hidrolika ini adalah panduan pelaksanaan praktikum yang berfungsi sebagai salah satu sarana untuk lebih memahami materi kuliah hidrolika saluran terbuka. Jenis praktikum hidrolika yang akan dilaksanakan antara lain perhitungan angka Reynolds dengan menggunakan Osborne-Reynolds apparatus, pengukuran koefisien debit pada aliran bawah pintu air, pengukuran koefisien debit pada alat ukur ambang lebar, perhitungan debit dengan menggunakan 4 buah alat ukur debit pada saluran terbuka meliputi current meter, alat ukur Thomson, alat ukur ambang tajam segi 4, dan alat ukur partial flume. Dan yang terakhir adalah perhitungan kecepatan aliran lewat lubang dan koefisien koreksi perhitungan debit dengan menggunakan tabung Torricelli. Percobaan yang pertama adalah Osborne-Reynolds apparatus. Tujuan percobaan ini adalah yang pertama, mengamati profil kecepatan aliran pada pipa percobaan. Yang kedua, menghitung besaran bilangan Reynolds atau RE dikaitkan dengan tipe aliran yang terjadi, yaitu aliran laminer, transisi, atau aliran turbulen. Alat-alat yang digunakan adalah peralatan Osborne-Reynolds atau Osborne-Reynolds apparatus, termometer, stopwatch, gelas ukur, tampungan air, dan stop kran. Prosedur percobaan dari Osborne-Reynolds apparatus adalah yang pertama, posisikan Osborne-Reynolds apparatus mendatar dan pipa percobaan dalam posisi vertikal sempurna. Kemudian, alirkan air ke dalam pipa percobaan Osborne-Reynolds dengan mengatur stop kran yang terhubung Osborne-Reynolds apparatus dan tampungan air. Kedua, isi tabung zat warna dan selanjutnya ujung injektor diturunkan sampai mulut genta yang berada pada bagian atas pipa. 3. Diamkan air dalam Osborne-Reynolds apparatus selama 5 menit, kemudian ukur temperatur airnya. 4. Buka stop kran pada Osborne-Reynolds apparatus dengan mengatur besarnya debit yang dikehendaki. 5. Alirkan zat warna lewat jarum injektor sehingga tampak macam aliran yang terjadi dalam pipa. 6. Amati dan catat macam aliran yang terjadi dengan indikasi garis arus yang terbentuk oleh zat warna dalam pipa percobaan, yaitu aliran laminer atau aliran turbulen. 7. Ukur debit yang lewat dalam pipa percobaan. Dilakukan dengan mengukur volume aliran keluar yang ditampung dalam gelas ukur
selama tenggat waktu tertentu. Tenggat waktu penampungan air diukur dengan menggunakan stopwatch. Dan yang terakhir adalah ulangi percobaan di atas dengan variasi debit paling sedikit 15 kali, sehingga akan terlihat macam aliran mulai aliran laminer hingga turbulen. Dalam percobaan Osborne-Reynolds, aliran laminer adalah suatu tipe aliran yang ditunjukkan oleh gerak partikel-partikel cairan menurut garis-garis arusnya yang halus dan sejajar. Sebaliknya, aliran turbulen tidak mempunyai garis-garis arus yang halus dan sejajar sama sekali. Di dalam suatu percobaan, tentunya hasil pengamatan harus dibandingkan dengan perhitungan teoritis. Secara teoritis, aliran laminer, transisi, dan turbulen dapat diidentifikasi dengan perhitungan bilangan Reynolds atau RE. Pada saluran tertutup, besaran angka Reynolds atau RE dapat dinyatakan sebagai berikut. Untuk aliran laminer memiliki RE kurang dari 2000. Untuk aliran turbulen memiliki RE lebih dari 2800. Sedangkan aliran transisi memiliki bilangan Reynolds antara 2000 hingga 2800. Rumus bilangan Reynolds adalah RE sama dengan V kali D per mu. V adalah kecepatan rata aliran dalam meter per detik. D adalah diameter pipa dalam meter. Dan mu adalah viskositas kinematis dalam meter kuadrat per detik. Untuk nilai V sama dengan Q per A, di mana Q adalah debit aliran dalam meter kubik per detik, dan A adalah luas penampang pipa sama dengan 1/4 pi kali diameter kuadrat, sehingga rumus bilangan Reynolds atau RE menjadi 4 kali Q per pi kali D kali mu. Dengan mengacu teori yang telah disampaikan di kelas dan rumus-rumus yang terdapat di buku panduan praktikum, tugas untuk percobaan 1 Osborne-Reynolds apparatus adalah sebagai berikut.